Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Brand. Ya ini tambahan aja ya karena baru IPO. Ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja kan pertama ada Medco yang ditutup menguat 9,6% ke harga 1475. Kalau dilihat data transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya, Medco ini sentimen dari pecahnya perang Israel Palestina akhir pekan kemarin ya. Jadi sentimennya ya harga minyak dunia meroket. Jadi itu yang mendampak harga Medco pun dikerek naik. Tapi apakah itu sentimennya akan cukup kuat? Ya kita lihat aja karena ada resisten di 1500. Takutnya sih false break, gagal nembus dan konsol. Ya kurang ideal. Memang yang seperti ini nih di luar kendali. Momen yang seperti ini ya kalau Bapak Ibu kemarin ada beli nekat, ya dapat profit bungkus bisa. Tapi yang belum beli ya jangan kejar atas karena bisa aja dia tiba-tiba dibuang lagi, koreksi dulu ke bawah baru naik kan. Kemungkinannya seperti itu. Tapi kalau misalnya besok sudah tembus 1500 itu bagus Medco. Jadi seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 406 menguat 4,1%. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa juga open gap up dan dia tutup di atas 400 aman. Harusnya ya. Dia tinggal lihat 1-2 hari ke depan ya. Kalaupun Bapak Ibu mau spekulasi buy, kalaupun menurut saya Elsa ini misalnya pola dead cat bond, sentimen oil itu tiba-tiba selesai dan dia false break jebol 400 lagi 3 hari 4 hari ke depan, ya 360 ini aja. Mungkin gak ke 350, kecil kemungkinan ya, paling 360 maksimal. Itu swing low-nya dan akan kembali uptrend. Tapi kalau dia bertahan di atas 400 bagus juga. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja? Apakah beli dulu di 400 berharap dia minggu ini bisa nge-swing atas ke 420 440 atau 1-2 minggu ke depan? Tapi dengan skenario cut loss dulu misalnya jebol 400, nanti buyback di bawah, atau strategi average down nanti kalau dia ke bawah 380 ke 370 ke bawah. Nah, seperti itu aja ya. Bagaimana strategi yang cocok bagi Bapak Ibu. Memang yang seperti ini nih nggak bisa diprediksi juga. Nggak ada yang tahu, tiba-tiba pecah aja perang Israel Palestina kan. Harga oil naik. Pas libur lagi kan ya open gap up. Kenapa ya? Memang seperti itu. Ya, jadi untuk Elsa ya tunggu 1-2 hari ke depan seperti apa. Apakah bertahan lanjut naik atau jebol false break itu. Ya, untuk Elsa. Tapi sampai akhir tahun menurut saya Elsa akan tembus juga 440. Saham-saham yang berkorelasi dengan ISG itu cari swing low-nya aja ya, tapi disclaimer seperti itu. Elsa, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1395 menguat 2,95%. Langsung saja ke teknikalnya, Pegas arahnya atas sudah ya. Apalagi volume meningkat, dia memang open gap up juga ya, sentimen pecah perang Israel Palestina. Tapi memang Pegas sudah disupport dan di grup Borneo Trader itu udah beli dari minggu lalu. Belinya di area 1375 ini sampai 1350 sudah beli. Udah floating profit tipis ya. Target saya 1500, terdekatnya EMA 200-nya. Itu ya. Masih bisa beli nggak harga sekarang? Boleh. Tapi ya disclaimer, ya gagal bertahan di atas 1300 atau 1330 ya silakan. Menurut saya kalau sampai minggu ini Pegas jebol 1340 ya gagal, udah pola dead cat bond bisa nge-swing bawah. Tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu, apakah pakai average down, apakah stop loss dulu. Nah, 2 itu aja caranya ya. Atau hot sampai profit bisa juga ya, karena menurut saya juga Pegas ini sudah di area bottom. Kalaupun nge-swing sekali lagi ya sedikit lah, paling 6% 7% lah. Enggak ya, kalau dari harga sekarang lebih jauh karena supportnya yang saya pakai waktu itu di 1350 ya sekitar 11% lah. Itu maksimal turunnya ya, tapi disclaimer seperti itu. Tapi itu kecil kemungkinan kalau ISG arahnya 6.990 sampai 7.000 minggu ini. Pegas itu udah bottom minggu kemarin. Targetnya minggu ini ya 1.500 1.480 itu terdekatnya.
untuk Pegas. Seperti itu Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup malah terkoreksi dalam 5% ke harga 1520. Langsung saja ke teknikalnya. PGO setelah all time high, hari ini dia malah dibuang kena profit taking mungkin, tapi nggak masalah. Besok koreksi gitu, malah kesempatan Bapak Ibu dapat di harga 1400-an kalau dikasih ya. Karena ini gambaran saya masih sama, dia konsolidasi, bahkan mungkin dia nggak jebol 1500. Kalau memang mau nge-swing atas, minggu ini lagi akan uji lagi 1600. Dia kecil kemungkinan turun dari support minornya 1500. Tapi memang support kuatnya ada di 1400. Nih, kemungkinan besar konsolidasinya di atas ini nih. Kalau memang mau nge-swing atas minggu ini atau minggu depan. Yap. Seperti itu untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup juga menguat 7,05% ke harga 2580. Langsung saja ke tadinya MDKA, kalau melihat volumenya lumayan besar dan dia open gap up hari ini. Mungkin gak sih koreksi, kayaknya sih ya koreksi tipis. Mestinya dia nggak turun dari 2500, pakai aja 2500 nih ya. Nih sandarannya tengah-tengah lah ya, atau berapa nih, 2520 itu lah sampai 2500. Nah nih hari ini ya, ini harga tengah-tengah nih. Kalau menurut saya ya gagal situ, saya TP dulu kalau punya di bawah di 2400, 2420. Kalau dia gagal bertahan di atas 2500, mending TP dulu aja. Nanti buyback di bawah bisa seperti itu. Tapi kalau kelihatannya MDKA, kalaupun besok koreksi tipis nggak nyampe, mungkin maksimal 3% itu pun menurut saya kecil kemungkinan, paling 1-2% koreksinya bisa di. Habis itu Rabu digas lagi. Mungkin juga besok langsung gas. Kita lihat aja ya. Kalau memang arahnya atas, mestinya nggak lebih dari 3% atau 2,5% itulah koreksinya besok. Kalau misalnya koreksi hot aja di atas 2500. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MBMA yang terkoreksi 4,48% ke harga 745. Kalau dia dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikannya. MBMA lagi konsol aja ya. Jebol nggak sih nanti 720? Nggak, aman. Kalau menurut saya sih aman ya, asalkan ISG-nya atas ke area 7000, nanti naik sendiri MBMA ya. Kecuali ISG jebol 6800. Nah, jebol juga tuh 720-nya. Pokoknya gagal bertahan di atas 720, mending exit aja dulu untuk MBMA. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu mau pakai strategi, pakai stop loss ya. Seperti itu MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 1290, terkoreksi 4,79%. Kalau dilihat dari transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke taringannya. BRPT ya sentimen karena hari ini brand Barito Renewable IPO dan ditutup arah ya. Jadi BRPT kemana sih ya? Nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Besok bisa jebol nggak ya? Lihat besok ya. Belum pasti juga jebol. Karena belum terlihat nih siapa yang buang ya. Karena broker summary belum dibuka. Nih, net foreign buy sell-nya juga belum dibuka ya. Jadi belum tahu nih seperti apa. Tapi ya lebih ke wait and see aja dulu lah melihat perkembangannya untuk BRPT. Tapi mestinya kalaupun nge-swing bawah sekali lagi paling koreksi ABC dan akan naik lagi ya maksimal 1100 itulah. Cuman terlalu dalam ya 1100. Nggak dalam. Ya pas itulah 12%. Itu ideal, itu maksimal koreksinya untuk BRPT. Ya, kalaupun ada koreksi, bisa jadi kan bisa rebound aja dia kembali ke atas 1300 1-2 hari ke depan. Tinggal lihat itu aja nanti ya 1-2 hari ke depan untuk BRPT. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada brand yang ditutup menguat 25% ke harga 975 dan ya transaksi asing malah net sell. Brand ada akumulasi dari MG dan yang jual nih mungkin yang IPO retail mungkin ini kan kebanyakan retail nih YP, PD, XL, IN, AG, GR, AJET, XY. Jadi untuk brand kemungkinan besar menurut saya besok tuh bisa buka arah, sudah mulai ada pergerakan ya karena market cap-nya cukup besar 131 triliun. Jadi ya kecil kemungkinan kalau arah berhari-hari ya. Kemungkinan maksimal mungkin besok dan ya lusa lah maksimal, kalaupun bisa arah lagi. Tapi kemungkinan besok itu arah cek langsung dibuka. Hati-hati yang FOMO ya, lebih baik wait and see.
Takutnya dibuka arah terus diguyur dulu, turun dari arah 10% kan. Wah, nyangkut 10% tuh lumayan. Jadi untuk brand, kalau menurut saya wait and see, tapi kalau Bapak Ibu nekat dan yakin, silahkan juga beli. Ya, maksimal 3 kali arah, bahkan mungkin besok sudah dibuka arahnya. Dan mungkin juga nggak arah, besok sudah bergerak. Ya, untuk brand itu menurut analisa saya, melihat dari market cap-nya yang cukup besar. Seperti itu untuk brand. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Antam yang ditutup menguat 5,53% ke harga 1.810. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Antam didistribusi. Langsung saja ke tarikannya, Antam ya akhirnya benar swing low. Mungkin gak sih ini swing low? Ya, mungkin. Yang penting jangan turun di bawah 1.700 berapa nih? 1.775. Ya, ini area support. Sekarang yang di breakout, dulunya resisten, sekarang jadi yang dulunya support ya sekarang jadi resisten. Aman. Harusnya Antam koreksi tipis saja dan digas lagi. Udah nih momentumnya dia naik. Kalau menurut saya nih Antam siap-siap ke atas. Jadi seperti itu aja untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 5.675 menguat 2,7%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dia broker semuanya Inco diakumulasi. Kalau dilihat broker semuanya Inco sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Inco juga mantul dari 5.300 aman. Udah. Kalau ISG memang nggak crash di Oktober memang bullish, Inco akan tembus 5.800-nya. Swing atasnya kemana sih? Minimal 6.250. Ya, itu arah Inco akan nge-swing atas kalau mampu tembus 5.800-nya. Ini bisa jadi bottom dan siap-siap naik lagi. Ya, jadi aman Inco, kecil kemungkinan kalau sampai jebol lagi 5.400, 5.375-nya, dan kalaupun nggak mampu nembus 5.800 konsolidasi. Itu aja ya, pola-polanya ya seperti itu, beli di support, kalau bisa jual di tengah, jual di atas, jual dulu. Kalau dia koreksi, balik lagi, tektok aja, selama masih dia bergerak konsolidasi. Kalau jebol support ya stop loss. Itu kalau mau nggak pakai stop loss, tinggal tonton video Borneo Trader di komunitas YouTube, pilih Pro Trader. Di situ ada caranya untuk average down saham-saham berfundamental bagus ya, biar Bapak Ibu juga tenang, tahu di mana harus average down, nggak sembarangan ya. Berapa kali bisa maksimal average down ya, tinggal Bapak Ibu mengatur keuangannya aja ya, seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke saham selanjutnya, ada TINS yang ditutup di harga 800 menguat 3,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya TINS diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tarikannya, TINS ya aman, sudah kembali ke atas 800. Yang perkiraan saya dia konsolidasi ya, mungkin juga bisa konsolidasi, tapi ini kayaknya sih confirm breakout ya, aman. Tapi disclaimer ya skenario-nya kalau gagal out aja di 770, berarti 30 poin dari sekarang, maksimal 5% lah Bapak Ibu ke atas. Dengan reward Bapak Ibu bisa dapat 5% juga. Dari reward 1/1, bahkan Bapak Ibu bisa dapat 1/2 minimal. Ya, minimalnya 1/1 dan tengah-tengahnya bisa 1/2 dan bisa 1/3, bahkan 1/5. Kalau dia bullish nantinya ISG atas Windows dressing, ini bisa jadi bottom. Sabar menunggu aja, gitu aja kalau Bapak Ibu berminat ya. Untuk TINS, langsung saja ke saham selanjutnya, ada Akra yang ditutup di harga 1.490 menguat 4,92%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Akra wah aman, dan yang waktu itu analisa saya ini bisa pola patahan flag atau pola cap and cuman kalau beli harga sekarang jauh lagi dari supportnya 1.400. Tapi kalau Bapak Ibu nekat ya silahkan aja. Ya, dia ini kalau nanti bisa tembus 1.535 minggu ini atau minggu depan, siap-siap nih nge-swing atas, dia bisa bullish, mematahkan trend downtrend. Ini nggak tahu nih apakah all time high-nya di 1.675, karena ini nggak lengkap nih untuk, oh ya all time high juga, potensi besar all time high lagi nih, tembus 1.550 bagus. Akra ya menarik, untuk Akra diperhatikan. Kalau Bapak Ibu belum punya, cicil aja dulu. Kecil kemungkinan kalau sampai dia false break jebol lagi 1.400, itu aja untuk Akra. Tapi ini disclaimer ya. Seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup menguat 11,19% ke harga 745. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ESA diakumulasi. Langsung saja ke tarikannya, ESA bagus. Mantul juga dari 640 ya. 4 hari koreksi dan mestinya nggak turun lagi dari 720
itu ya. Ini bisa jadi swing low minggu kemarin ya, minggu kemarin itu bisa jadi false breakdown aja, jebol 2 hari di bawah dan naik lagi aman. Dan semestinya 720 sampai 700 itu akan jadi support ESA seminggu ke depan. Ya, ini akan dijaga harusnya kalau memang arahnya ke atas sampai akhir Oktober. Kemungkinan besar ini swing low, mungkin gak sih Polydot Cat Bond, kecil kemungkinan, tapi ya apapun bisa terjadi. Ya kalau Bapak Ibu dapat harga ya di area ini bisa aja tuh gagal bertahan di sini, stop loss. Kalau mau gagal 7 jebol 640 juga boleh ya, tapi makin dalam. Kalau menurut saya gagal bertahan di atas 700 gagal Polydot Cat Bond. Kalau mau aman ya koreksinya gak lebih dari 720 700 itu untuk ESA. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir. Ada NCKL yang ditutup di harga 985 menguat 0,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau diubah ke sumarinya NCKL ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. NCKL tembus 1000 dulu baru titik aman pertamanya. Jadi kalau NCKL, kalau saya lebih ke wait and see dulu. Tapi kalau Bapak Ibu nekat mau pakai stop loss di bawah 950 silahkan. Seperti itu. Untuk NCKL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya berserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.